Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Masih memenuhi janji saya ya untuk teman-teman yang bertanya kemarin. Jadi di video kali ini saya akan sempatkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas siapa kemarin itu? Mas Bambang Yudo. Ya, jadi Mas Bambang Yudo ini ya. Nah, jadi ini pertanyaannya. Mohon pencerahannya dan bagaimana cara menentukan ukuran propeller berdasarkan kemampuan main engine dan rasio gearbox yang digunakan. Oke. Kebetulan hari ini tadi ada pengujian di lab hidrodinamika di Surabaya ya yang dilaksanakan oleh BPPT. Kebetulan juga tadi itu ada live streaming, tapi teman-teman yang belum sempat ikut tadi bisa lihat di channel YouTube-nya BTH BPPT. Di situ ada proses pengujian model untuk kapal mini LNG carrier. Nah, jadi sekilas saya ceritakan kegiatan tadi ya. Tadi itu ada uji manuver, kemudian uji zigzag, lalu ada uji di beberapa gelombang 4 meter dan 2 meter ya. Berhubungan dengan pertanyaan itu juga, kebetulan tadi ada kegiatan tersebut. Makanya hari ini saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan Mas Bambang Yudo ini. Mungkin teman-teman banyak yang nanya juga, cuma tidak sempat menulis komentar di kolom komentar. Hanya saya anggap Mas Yudo ini mewakili teman-teman subscriber semua dan juga mungkin para penonton yang baru nonton video ini kali ini. Sangat menarik karena sering terjadi ketika kita membangun sebuah kapal itu kok tidak sama antara kapal saya dengan kapal dia, meskipun mesinnya sama, kemudian gearboxnya sama, pokoknya nyontoh lah. Jadi saya punya kapal ukuran sekian, tapi bodinya beda. Nah, di sini yang saya mau jelaskan bahwa tidak ada hubungan langsung antara horsepower mesin, rasio gearbox dan diameter propeller. Bukan tidak ada hubungan sama sekali ya, tapi tidak ada hubungan langsung. Karena untuk menentukan horsepower mesin dan diameter propeller itu kembali mengacu ke hal atau ke bodi kapal. Seperti contoh, jadi dalam mendesain sebuah kapal, kalau kita mau menentukan besaran mesin atau BHP yang kita perlukan untuk kapal tersebut, kita harus melaksanakan yang namanya pengujian di lab hidro seperti yang barusan, yang videonya mungkin nanti akan teman-teman tonton. Jadi di situ tujuannya yaitu untuk mengetahui hambatan total. Nah, untuk menghitung hambatan atau mengetahui hambatan itu ada dua cara. Ada cara numerik. Cara numerik itu dengan cara pendekatan rumus-rumus yang ada di PNA ya. Principal Naval Architect itu banyak sekali cara menghitung hambatan kapal. Nah, tapi ada yang akurat ya, seperti bolat pool. Kemarin ada yang komen bolat pool kok dihitung, bolat pool harusnya diuji. Begini, perhitungan itu pendekatan. Kalau mau akurat di atas 98-90% sampai 100% itu harus dilakukan pengujian. Bolat pool dan juga hambatan kapal itu bisa dilakukan dengan dua cara, dengan cara numerik atau perhitungan dan juga dengan cara praktek atau pengujian. Nah, untuk menentukan horsepower mesin sebuah kapal itu perlu dilakukan pengujian. Kita bahas pengujian di sini ya, kita tidak membahas mengenai perhitungan. Nah, tujuan perhitungan dan pengujian itu tadi adalah untuk menentukan hambatan total dari badan kapal itu. Nah, dari hambatan total itu nanti akan dikalikan dengan kecepatan yang diinginkan. Ya, hambatan ini dihitung sampai draft maksimum. Jadi kapalnya dibuat model, kemudian dibikin berat, dihitung displacementnya. Jadi displacement DWT ditambah LWT ketemu draftnya sekian. Baru dibuat modelnya dengan berat tersebut, baru akan dilakukan pengujian. Nah, dari pengujian itu akan didapatkan hambatan total. Nah, dari hambatan total itu dikalikan dengan kecepatan yang kita inginkan. Satuannya meter per second ya. Kalau knot ya dijadikan dikonversi ke meter per second. Nah, dari perkalian antara hambatan total dengan kecepatan tadi itu akan ditemukan EHP atau effective horsepower. Nah, effective horsepower masih belum selesai. Nah, dari effective horsepower ini nanti akan dikonversi lagi menjadi ada namanya BHP. Kemudian yang paling terakhir itu adalah BHP. Nah, dari BHP ini
kita sudah bisa menentukan jenis mesin, merek mesin yang sesuai dengan BHP yang didapat dari pengujian atau perhitungan tadi. Lalu dari effective horsepower ke delivery horsepower itu yang berhubungan nanti dengan efisiensi propeller. Nah, tapi apakah propeller berhubungan langsung dengan itu? Tidak. Karena untuk menentukan diameter, jadi yang saya bilang tadi, diameter tidak berhubungan langsung dengan horsepower mesin dan rasio gearbox. Diameter itu berhubungan dengan draft kapal. Yang berhubungan langsung itu adalah efisiensi propeller dan pitch propeller. Nah, di sini saya ingin lebih lanjut mengenai DHP dan EHP tadi. Jadi pertama ditemukan EHP, kemudian kita konversi menjadi DHP atau delivery horsepower, itu dibagi dengan efisiensi propeller. Nah, untuk menentukan diameter propeller tidak berdasarkan besar kecilnya mesin, karena diameter propeller ini ditentukan dari draft desain kapal kita. Artinya begini, jadi misalnya untuk kapal-kapal non kargo seperti tugboat dan lain-lain, yang saya bilang non kargo ini di sini mungkin untuk selisih antara draft ketika kapal itu penuh dan kosong itu sedikit sekali. Di situ batasannya diameter propeller adalah 0,6 sampai 0,7 kali draft. Misalnya draft kapal kita 3 meter dan kita ambil maksimal 0,7, maka diameter propeller yang bagus kita gunakan adalah 2,1. Lain dengan kapal-kapal kargo, baik itu tanker, bulk carrier maupun kontainer, batasan antara draft kapal kosong dan draft kapal penuh itu tinggi sekali, sehingga batasan untuk menentukan diameter propeller bukan 0,6 sampai 0,7 tapi 0,5 sampai 0,6. Karena apa? Karena kalau diameternya terlalu besar untuk dengan draft yang sama ya, dia akan berpengaruh, dia akan sangat tidak efisien ketika dalam kondisi kosong. Seperti yang teman-teman sering lihat di pelabuhan ketika ada kapal gede, pada saat dia kosong dia akan kelihatan baling-balingnya. Nah, itu harus dilakukan balas. Nah, tapi dalam mendesain sebuah kapal tidak mungkin menyediakan tangki balas yang jumlahnya seperti jumlah muatan. Itu akan sangat tidak efisien. Misalnya kita mau diameter propellernya kita besarkan. Nah, nanti kalau misalnya pada saat kondisi light draft atau kondisi kosong, itu nanti kita bisa balas. Itu nanti akan sangat memakan biaya ya, karena untuk balas dibalas itu perlu kuantiti yang sangat besar sekali. Makanya sekali lagi, jadi dari cerita saya tadi itu tidak ada hubungan langsung antara besar mesin, rasio gearbox dan diameter propeller. Seperti itu. Nah, lalu dari pertanyaan tersebut, apakah ada hubungan antara mesin, rasio gearbox dan diameter atau diameter propeller atau propeller ya? Saya tidak bicara diameter, hanya propeller saja. Ada hubungan yang sangat erat, yaitu antara mesin, gearbox dan propeller. Tapi hubungannya tidak ke diameter propeller, tapi ke pitch. Ya. Seperti yang kita tahu, untuk menentukan kecepatan atau menghitung kecepatan sebuah kapal itu kita perlu yang namanya pitch. Ya. Dari data tadi, penghitungan hambatan, kemudian ketemu effective horsepower menjadi delivery horsepower, lalu sampai jadi brake horsepower, sampai ada nanti namanya SHP atau shaft horsepower yang untuk menghitung, untuk menentukan diameter shaft itu. Di propeller itu ada 3 ukuran utama. Yang pertama 4. Jadi di situ ada diameter propeller, ada pitch propeller, dan ada sudut rig dan efisiensi. Lalu untuk pertanyaan tersebut, apakah ada hubungannya antara daya mesin, rasio gearbox dan propeller? Ada. Jadi seperti contoh di layar ini ya, nanti saya tampilkan. Jika kita ada mesin dengan horsepower 1000, kemudian RPM 1500 dan rasio gearbox 6:1. Nah, setelah kita menghitung propeller atau menentukan propellernya ketemunya diameter propeller itu 2 meter atau 2000 mm seperti yang tertera di situ. Nah, pitchnya saya kasih batasan kemarin. Pitch itu bisa dari 0,8 sampai 0,95 kali diameter. Ada lebih dari itu ya, tergantung perhitungannya.
Jadi di sini saya ambil contoh pitch itu adalah 0,8 dari diameter propeller, makanya di situ ketemu 1600. Nah, jika kita punya data seperti ini, mesin dengan RPM 1500 dan rasio gearbox 6:1, lalu diameter propeller 2000 dan pitch-nya 1600, maka kecepatan yang kita dapatkan adalah 13 knot. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa hitung sendiri ya, ketemunya 13 knot ini dari mana? Karena seperti yang kita tahu, pitch itu adalah satu putaran propeller itu kapal mampu bergerak sejauh, nah seperti contoh ini, pitch-nya itu 1600, berarti artinya satu putaran penuh 360 derajat propeller mutar, itu kapal bergerak sejauh 1,6 meter. Nah dari situ teman-teman bisa bagi atau bisa kalikan dengan putaran output setelah dibagi dengan rasio gearbox. Nah dari data ini ketemu 13 knot. Atau kita balik, jika kita punya mesin 1000 dengan RPM 1500 dan rasio gearbox 61, kita harus beri propeller dengan diameter 2 meter dengan pitch berapa. Itu kita bisa hitung. Tentunya kita hanya bisa ngasih masukan saja ke maker atau pembuat propeller, saya mau pitchnya sekian, tapi nanti dia akan minta data, yaitu data lens plan biasanya, hidrostatik dan juga data lainnya. Nanti dia akan hitungkan yang paling efisien seperti itu. Jadi ada hubungannya tapi tidak berhubungan langsung dengan diameter, tapi dia mesin rasio gearbox itu berhubungan dengan pitch. Karena sekali lagi untuk menentukan diameter itu adalah dari draft kapal. Begitu juga untuk menentukan horsepower mesin, seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, dari penghitungan tahanan, kemudian ketemu EHP, kemudian dikonversi menjadi DHP sampai BHP dan SHP. Oke, itu saja video kali ini. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, jangan malu-malu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.